Tengak-tenguk kembali hadir untuk mengisi waktu kosong kalian dengan mendengarkan cerita horor. Saya Cisi akan membacakan cerita yang ditulis oleh Restu Wiratmaja dengan judul Pendakian Getih Renget. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan lu dingin banget. Lu hipo ya? Tanya Ina. Akan tetapi tak ada jawaban dari Shirley. Sekilas Ina melihat kembali tangan yang ia pegang. Betapa terkejutnya Ina saat melihat tangan yang ia pegang ternyata bukan tangan milik Shirley, melainkan tangan yang Ina pegang adalah tangan milik. Sore itu, tepat di malam Jumat Kliwon, Wahyu bersama dengan 3 orang temannya, Aep, Shirley, dan Ina, melakukan pendakian ke Gunung Slamet via Bambangan. Saat itu, kondisi cuaca sangat bagus. Sangat memungkinkan mereka mendapatkan view yang bagus di puncak. Wahyu memimpin doa untuk mengawali pendakian. Ia juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada teman-temannya agar tetap waspada di saat pendakian dimulai. Wahyu sengaja mengatakan hal seperti itu karena Gunung Slamet sendiri memiliki atmosfer mistis yang berbeda dari gunung-gunung lainnya. Memang ada beberapa gunung yang terkenal mistis dan angker. Namun, untuk Gunung Slamet sendiri, Wahyu merasa bahwa Gunung Slametlah yang sangat seram. Wahyu berada di posisi depan, disusul oleh Shirley dan juga Ina. Lalu di bagian terakhir ada si Aep. Di saat perjalanan dimulai, mereka melewati sebuah gerbang hits di dekat base camp. Trek perjalanan belum terlalu menanjak karena masih melewati area perkebunan milik warga. Setelah beberapa tanjakan terlewati, mereka berempat menemukan deretan warung sederhana milik warga. Awalnya mereka kira itu adalah pos 1. Namun ternyata itu adalah pos bayangan, tempat di mana para pendaki beristirahat sejenak untuk mencicipi semangka dan tempe kemul yang dijajakan oleh warga di sana. Tidak berapa lama lagi mereka akan menikmati trek Gunung Slamet yang sebenarnya dengan tanjakan yang membuat dengkul hampir copot. Singkat cerita, sampailah Wahyu dan teman-temannya di pos 1. Pos 1 via Bambangan ini bernama Pondok Gembirung. Di pos ini masih ada juga beberapa warung yang menjajakan nasi dan lain sebagainya. Wahyu dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju pos 2. Sesampainya di pos 2, Wahyu seringkali menatap ke area pepohonan. Ia menyadari bahwa cahaya matahari sudah sedikit redup. Artinya, sebentar lagi matahari akan surup atau tenggelam. Wahyu meminta kepada teman-temannya
untuk mempercepat sedikit langkahnya agar bisa sampai ke pos berikutnya. Namun, di saat mereka sedang fokus untuk menjejaki tanah yang curam, tiba-tiba terdengar suara aneh dari arah belakang. Suaranya seperti hembusan angin, namun berirama seperti hembusan nafas manusia. Sontak saja, mereka berempat langsung membalikkan badan ke arah belakang secara bersamaan. Shirley yang kebetulan agak penakut langsung menampakkan wajah khawatir ke arah Wahyu. "Wah, itu suara apa?" tanya Shirley. "Udah jalan aja, udah surup nih," ucap Wahyu. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Hari sudah semakin gelap. Wahyu meminta kepada teman-temannya untuk kembali mempercepat langkah mereka. Di sela-sela sore hari yang sudah hampir gelap, banyak suara-suara aneh yang muncul dari kiri dan kanan perjalanan. Dimulai dari suara burung-burung, juga suara aneh yang membuat bulu kuduk merinding seketika. Wahyu meminta kepada yang lainnya untuk tetap waspada, tenang, dan selalu membaca doa selama perjalanan masih berjalan. Singkat cerita, sampailah di pos 3. Ina meminta kepada Wahyu untuk istirahat sejenak karena kakinya sedikit sakit di bagian paha. Ina pun langsung meminta Shirley untuk mengoleskan kakinya dengan menggunakan fresh care agar sedikit kuat kembali. "Masih kuat nggak?" tanya Aep. "Insya Allah kuat," Ina menjawab. "Habis ini samaran tuh, bisa kan?" "Samaran tuh?" Ekspresi shock. Shirley yang mendengar nama samaran tuh langsung shock. Ia tahu bahwa cerita-cerita mistis pendakian via Bambangan berporos pada pos Samarantu. "Udah, bismillah aja. Asalkan jangan sampai pikirannya kemana-mana. Jalan aja terus," ucap Wahyu. Akhirnya perjalanan pun kembali dilanjutkan. Wahyu kembali mengambil nahkoda pendakian, disusul oleh Shirley, Ina, dan juga Aep. Formasi perjalanan masih sama. Mereka akan menuju ke sebuah pos yang konon katanya sangat menyeramkan dan terkenal akan cerita mistisnya. Selama dalam perjalanan menuju pos 4, Wahyu menatap ke area pepohonan yang tinggi dan menyeramkan. Hari sudah gelap. Wahyu meminta teman-temannya untuk menggunakan headlamp guna mempermudah menerangi perjalanan. Perjalanan kembali dilanjutkan. Kali ini, Aep merasakan sesuatu di area belakangnya. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang sedang mengikuti jejak langkahnya secara berturut-turut. Suaranya mirip seperti seseorang yang berjalan menggunakan tongkat kayu. Aep berhenti sejenak dan melihat ke arah belakang. Headlampnya ia arahkan
ke sebuah pohon tepat di mana bayangan hitam sedang menengok. Aep percaya bahwa itu adalah salah satu penunggu di Gunung Slamet. Sosok itu seringkali mengikuti para pendaki dengan suara tongkat yang dibunyikan ke area tanah tempat para pendaki menjejakkan kakinya. Lain hal dengan Shirley. Ia merasakan hawa yang berbeda. Shirley merasakan keberadaan para penunggu yang sedang bergelantung di atas pohon. Ingin rasanya mata Shirley melirik ke arah atas. Namun, dari arah belakang, Aep kembali mengingatkan untuk tidak terpengaruh terhadap apa-apa yang ada di atas pohon. Akan tetapi, di saat mereka berempat melewati salah satu pohon pinus yang besar, tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara wanita tertawa dari pohon tersebut. Wahyu dan yang lainnya langsung berhenti sejenak. "Jangan terpengaruh, lanjut aja," ucap Wahyu. Wahyu juga meminta kepada yang lainnya untuk tidak berisik dan tetap melanjutkan perjalanan. Namun, kesialan dialami oleh Shirley. Ia melihat sosok wanita berambut panjang memakai gaun berwarna putih yang sudah lecek dan kotor, sedang terduduk di atas pohon sambil menggerak-gerakkan kakinya. Shirley pun tak bisa menahan takutnya. Ia menutupi kedua matanya dan berhenti sejenak. Ina yang melihat Shirley dalam keadaan ketakutan segera memeluk tubuh Shirley dan menenangkannya. "Woi, berhenti dulu. Lihat Shirley," ucap Ina. Wahyu pun langsung membalikkan badannya dan menuju ke arah Shirley. Mereka berempat berkumpul di satu titik yang sekelilingnya adalah pepohonan besar, tempat di mana banyak kuntilanak sedang bergelantungan. "Ser, lu napa?" tanya Wahyu. Gua lihat itu." "Udah, gak usah diliatin, tetap jalan aja." Shirley mencoba untuk kuat dan bangkit kembali. Namun, baru saja ia berdiri, ringikan tawa kuntilanak kembali terdengar. Seolah-olah kuntilanak itu sudah tahu jika Shirley sangat penakut. "Ingat pesan gua, kalau lu takut, mereka makin seneng. Jadi gak usah takut, jalan aja dulu," ucap Wahyu. Bersamaan dengan itu, Aep menjaga mereka bertiga sambil menyoroti lampu ke arah pepohonan. Ia berharap kuntilanak yang mengganggu mereka langsung kabur. Begitu saja ketika sorotan cahaya senternya menyoroti ke arah wajah kuntilanak tersebut. Singkat cerita, Shirley sudah mulai tenang. Shirley kembali bangkit dan mencoba untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mereka berempat sudah merasakan hawa keberadaan penunggu di sekitaran Gunung Slamet. Belum lagi, pos Samaratu masih berada di depan sana. Itu artinya kemungkinan besar akan banyak lagi gangguan-gangguan yang akan terjadi di pos Samarantu.
Di tengah perjalanan menuju pos Samarantu, Ina meminta untuk beristirahat sejenak. Kakinya kembali merasakan rasa sakit. Entah mengapa. Ada sesuatu yang aneh yang terjadi di kaki Ina. Kakinya tiba-tiba sedikit membiru. Padahal Ina sendiri tidak terjatuh sebelumnya. Aep yang mengerti akan hal itu langsung turun tangan. Ia kemudian menempelkan kain berwarna putih yang ia bawa dari rumah. Kain itu dibasahkan terlebih dahulu menggunakan air. Lalu ditempelkan ke bagian kaki yang sedikit berwarna membiru. Alhasil, Ina bisa menggerakkan kakinya seperti semula. Ingat, di gunung pasti ada aja hal yang aneh seperti ini. Jadi jangan kaget. Pos Samarantu bentar lagi akan sampai, ucap Aep. Ina kembali bangkit dibantu oleh Sherly. Perjalanan menuju pos Samarantu kembali dilanjutkan. Singkat cerita, mereka berempat sampai ke pos Samarantu. Ketika kaki-kaki mereka menginjakkan tanah di pos Samarantu, tiba-tiba angin berhembus kencang, seakan hendak menyambut kedatangan mereka. "Woi, aman kan?" tanya Sherly. Wahyu hanya terdiam. Beberapa saat kemudian, Wahyu meminta teman-temannya berkumpul dan membentuk lingkaran. Kemungkinan akan ada kalimat yang penting yang dilontarkan dari mulut Wahyu. Wahyu pun berucap, "Ini pos Samarantu. Jika ada yang menatap kalian dari sisi pohon, tetap tundukkan wajah ke tanah sembari terus berjalan. Jika ada yang mengikuti kalian dari belakang, tetap berjalan ke arah depan. Jika ada yang memanggil nama kalian, namun dengan nada yang berbeda dari nada yang sering kita ucapkan, tetap berjalan ke arah depan. Itu pesanku untuk kalian semua." Sherly, Ina, dan Aep mengangguk paham. Di hadapan mereka telah berdiri pepohonan yang menjulang tinggi. Bukan hanya itu, tiap jalannya juga curam, ditambah dengan hembusan angin yang seolah-olah sengaja ditiupkan untuk menusuk hawa dingin yang amat menyakitkan di bagian dalam tubuh. Selamat datang di pos Samarantu. Mereka berempat pun mulai menjejaki perjalanan kembali. Sudah lumayan malam. Mereka belum sampai ke pos 5. Pos di mana menjadi target utama untuk beristirahat. Namun untuk menuju ke pos sana, harus melewati pos Samarantu di malam hari. Pos yang sangat dibicarakan para pendaki karena keseramannya. Tekad sudah digenggam. Mereka berempat sudah mulai memasuki hutan-hutan yang konon katanya tempat bersarangnya para kuntilanak yang kerap mengganggu para pendaki. Suara langkah kaki mereka berempat terdengar menggertak. Dedaunan yang layu diinjaknya begitu saja hingga membuat nada yang krusial bagi para penghuni pos Samarantu. Tiba-tiba
Aib merasakan ada sesuatu yang berjalan mengikutinya di belakang. Keringat dingin Aib mulai bercucuran deras. Hatinya mulai kacau. Ia sedang merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Akan tetapi, Aib tetap ingat akan perkataan Wahyu agar terus berjalan ke depan tanpa memperhatikan arah belakang yang mengikutinya. Berbeda dengan Ina, ia merasa ada beberapa sosok hitam di bagian kanan dan kirinya. Sosok hitam itu seperti bentukan genderuwo yang hendak mengganggunya dengan cara menggoyang-goyangkan dedaunan pohon yang ada di sekitarnya. Tidak bagi Shirley. Justru ia merasakan hawa keberadaan kuntilanak yang sangat pekat. Penglihatannya amat jelas sekali ketika melihat belasan bayangan putih sedang berada di sisi bagian pohon. Tidak hanya itu, ringikan tawanya benar-benar membuat Shirley merinding seketika. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan langkahnya semakin berat. Ingin rasanya Shirley berteriak kencang dan menangis. Namun dia masih ingat akan pesan Wahyu. Yang terakhir, Wahyu. Ia dihadapi pemandangan yang aneh. Dua buah pohon yang berdiri tegak dan saling berhadapan, seperti gerbang menuju ke tempat lain. Di dalam gerbang tersebut, sesuatu yang menariknya untuk memasuki sebuah tempat yang berbeda. Tempat itu merupakan tempat perpindahan dimensi lain yang sangat menarik perhatiannya. Langkah Wahyu sempat berbelok ke arah gerbang tersebut. Namun Shirley dengan cepat menepuk pundaknya hingga membuat Wahyu tersadarkan. "Why, lu salah rute," ucap Shirley. Wahyu pun terkejut ketika langkah kakinya sudah berbelok ke arah yang berlawanan dari rute perjalanan yang telah ditetapkan. Astagfirullah. "Why, kita ngikutin apa yang lo tunjukin. Tapi kita juga berhak ingetin lu ketika lu salah jalan," ucap Shirley. Wahyu merasa dirinya sudah memberikan arah yang salah. Namun, itu juga dikarenakan gangguan dari penghuni Samarantu yang hendak membelokkan arahnya ke arah yang lain. Pos Samarantu sebentar lagi akan selesai dilewati. Namun mereka berempat seperti merasa sulit untuk keluar dari pos Samarantu. "Why, gimana?" tanya Aib. Wahyu meminta istirahat sejenak. Ia kemudian meminum terlebih dahulu. Setelah selesai beristirahat, Wahyu dan yang lainnya kembali melanjutkan perjalanan. Setelah setengah jam kemudian, akhirnya mereka dapat keluar dari pos Samarantu. Di pos 5, mereka membuat 2 tenda. Wahyu dan Aib segera membuat tenda untuk dirinya sendiri dan juga untuk Shirley. Begitu juga Ina.
Saat itu sudah pukul jam 9 malam. Mereka harus cepat beristirahat karena pagi harinya akan mengejar summit. Namun sebelum beristirahat, mereka makan terlebih dahulu dan mengobrol sebentar. Saat mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari semak belukar tepat di belakang tenda. Mereka semua sontak terkejut mendengar suara benda itu. Entah benda apa yang baru saja terjatuh. Yang mereka takutkan adalah seekor ular yang berukuran besar. Wahyu pun segera mengecek ke arah semak belukar yang berada di belakang tenda. Namun, saat ia menyoroti senternya ke arah semak belukar secara perlahan, tiba-tiba ada seseorang yang sedang mengambil benda yang terjatuh tadi tanpa kepala. Secara perlahan, orang itu memasangkan kepalanya dan kembali berjalan ke arah hutan. Dan ternyata benda yang terjatuh tadi adalah kepala milik sosok kepala buntung. Wahyu yang melihat itu langsung merinding ketakutan. Ia pun langsung kembali ke tenda dengan wajah yang sedikit pucat. Sesampainya di tenda, Shirley, Ina, dan Aep merasakan ada sesuatu yang berbeda dari wajah Wahyu. "Wai, lu kenapa? Lu sakit?" tanya Aep. "Kagak, gue sehat kok," jawab Wahyu dengan gagap. "Oh iya, benda yang jatuh tadi apa?" tanya Aep. "Bukan apa-apa. Kita kan mau ngambil summit. Ayo cepet tidur. Udah mau jam 10 lebih," pinta Wahyu. Aep merasa kalau Wahyu sedang menyembunyikan sesuatu. Bisa saja apa yang baru saja dilihat oleh Wahyu adalah penyebab Wahyu menjadi aneh. Akhirnya mereka berempat pun beristirahat ke tenda masing-masing. Tepat di jam 1 pagi, Shirley terbangun. Ia terbangun karena kebelet pipis. Shirley pun langsung membangunkan Ina karena dirinya sedikit ketakutan. Ia pun meminta kepada Ina untuk menemaninya. Akhirnya, Ina pun mau menemani Shirley dan mencari lokasi yang tepat untuk buang air kecil. Saat sedang menemani Shirley, Ina mendengar suara tawa kuntilanak dari arah belakangnya dan menyuruh Shirley untuk mempercepat pipisnya. Saat yang bersamaan, Shirley pun keluar dengan wajah menunduk dan pucat. Ina pun menanyakan, "Wajah lu kenapa? Kok pucat banget? Lu sakit?" Namun Shirley hanya menjawab, "Gak apa-apa, ayo jalan." Akhirnya, Ina pun berjalan duluan sambil memegangi tangan Shirley yang sudah kelelahan. Namun, saat Ina memegang tangan Shirley, ia merasakan tangan Shirley sangat dingin. Tidak seperti biasanya. Ina pun menanyakan kepada Shirley,
tangan lu dingin banget. Lu hipo ya? Akan tetapi, Shirley tidak menjawab sepatah kata pun. Saat mereka sudah beberapa langkah, Ina mendengar suara Shirley dari arah belakang. "Nak, kok lu ninggalin gue? Lu lagi gandeng siapa?" ucap Shirley. Ina merasa kaget. Lalu ia berpikir, tangan siapa yang ia pegang sekarang? Ina pun melihat ke arah belakang secara perlahan. Bulu kuduknya merinding hingga membuatnya ketakutan. Ternyata tangan yang ia pegang sekarang adalah tangan sosok kuntilanak dengan wajah pucat. Sorot matanya begitu tajam dan mulut rusaknya tak berbentuk. Kuntilanak itu seperti mengucapkan sesuatu kepada Ina dengan bahasa yang tidak Ina pahami. Ina berteriak kencang dan pingsan saat itu juga. Wahyu dan Aep yang mendengar teriakan Ina langsung menuju ke tempat lokasi. Shirley yang melihat Ina pingsan langsung terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa di hadapannya adalah sosok kuntilanak dengan tinggi 2 meter lebih. Karena panik, Shirley pun mundur ke arah belakang. Namun, betapa terkejutnya Shirley saat tubuhnya menabrak sesuatu dengan bau yang sangat busuk. Perlahan, Shirley menatap ke arah belakang dan ternyata itu adalah pocong. Shirley pingsan di tempat. Keadaan makin sangat mengkhawatirkan. Wahyu dan Aep akhirnya menemukan Ina dan Shirley dalam keadaan pingsan. Namun, yang lebih mengerikannya adalah mereka berdua sedang dikelilingi sosok para penghuni Gunung Slamet. Aep menyuruh Wahyu untuk tidak bergerak dan menyuruhnya membaca doa. Setelah mereka berdua berdoa, tiba-tiba kabut turun dengan sangat pekat hingga menghalangi pandangan mereka berdua. Para penghuni Gunung Slamet pun berhamburan pergi dari tempat si Ina dan Shirley. Singkat cerita, mereka berdua bergegas mengangkat tubuh Shirley dan Ina. Aep menuju ke tempat Shirley, sedangkan Wahyu menjaga Ina. Mereka berdua segera membawa Ina dan Shirley ke tenda dan menjaga keduanya seharian penuh karena takut akan teror-teror lainnya. Keesokan harinya, Ina masih belum bisa menceritakan kejadian semalam. Ia masih ketakutan dan tangannya terus bergetar. Wahyu pun meminta kepada Aep agar mempercepat menuju ke puncak dan segera turun ketika telah berfoto-foto. Ternyata kejadian semalam membuat Wahyu ketakutan. Pasalnya, Wahyu merasa ada sesuatu yang salah dari mereka berempat. Alhasil, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos berikutnya dan menuju ke puncak. Singkat cerita, setelah menuju ke puncak,
Mereka berfoto-foto seperti biasa. Dan akhirnya, mereka pun lekas turun. Selama dalam perjalanan turun, mereka berempat saling diam-diaman. Mereka berempat saling menuduh satu sama lain dalam hati mereka. Alhasil, perjalanan dari puncak menuju ke tenda serasa sangat cepat karena tidak adanya obrolan dan lebih memprioritaskan untuk segera turun ke bawah. Akhirnya, Wahyu menyuruh kepada yang lainnya untuk beristirahat sejenak, lalu turun ke bawah. Setelah usai beristirahat, masing-masing dari mereka segera menyiapkan diri dan mereka pun berlanjut untuk turun ke bawah. Singkat cerita, mereka berjalan menuju pos 4. Pos di mana gangguan satu persatu dari mereka yang berbeda dan menentukan letak dari kesalahan yang mereka perbuat. Namun, saat berada di tempat yang sama, Ina melihat ada 2 pendaki wanita sedang berdiri dengan posisi mengarah ke arah jurang. Anehnya, yang melihat itu hanyalah Ina sendirian. Ina hanya terdiam dan hatinya mulai tidak tenang. Ia merasakan seperti ada sesuatu yang menjanggal. Berlanjut di pos 3. Ina tiba-tiba terjatuh. Wahyu, Aep, dan Sherly langsung menolong Ina. Namun ternyata Ina kerasukan salah satu penunggu di gunung itu. Ia berucap kepada Sherly dengan nada yang mengerikan. "Tubuhmu kotor, Nak. Pulanglah daripada mati di sini." Sherly yang mendengar itu langsung merasa ketakutan. Ia merasa dirinya adalah beban dari teman-temannya. Saat Sherly menyadari kesalahannya, beberapa saat kemudian Ina sadarkan diri. Wahyu pun merasakan firasat yang buruk. Lebih dari 30 menit, mereka terdiam di pos ketiga. Mereka bertiga hanya bisa menunggu Ina untuk siuman. Alhasil, 1 jam kemudian, Ina pun sadar. Aep segera membalurkan minyak kayu putih dan memberi Ina minuman serta potongan roti untuk menambah tenaga Ina. Ina yang terlihat pucat kini kembali membaik. Alhasil, Ina pun telah siap untuk melanjutkan perjalanan turun ke bawah. Perjalanan kembali dilanjutkan. Saat memasuki pos 2, tidak ada gangguan-gangguan aneh lainnya. Mereka pun langsung buru-buru menuju ke pos 1 dan berlanjut ke base camp untuk segera beristirahat. Saat sampai di base camp, mereka mulai menceritakan hal-hal yang ditemuinya di atas gunung. Dimulai dari kepala buntung yang ditemuinya oleh Wahyu, 2 pendaki wanita yang ditemui Aep dan Ina, kuntilanak yang menyerupai Sherly, dan terakhir sosok yang merasuki tubuh Ina ketika berkomunikasi dengan Sherly dengan nada yang marah. Usut demi usut, Sherly tidak menceritakan kepada teman-temannya jika dirinya sedang haid. Saat Sherly meminta Ina untuk pipis, Sherly sebenarnya berbohong. Ia sebenarnya ingin membersihkan darah haid
dengan kain seadanya. Dan hal inilah membuat kuntilanak yang berada di sekitaran pepohonan mengganggu mereka. Sosok kepala buntung yang ditemui Wahyu adalah penduduk lokal yang dulunya ditemui jasadnya di gunung tersebut dengan kondisi kepala terputus. Sosok dua wanita itu adalah sosok pendaki yang sudah belasan tahun meninggal, namun tidak ditemukan sampai sekarang jasadnya. Alhasil, ini menjadi pembelajaran utama kepada seluruh pendaki agar tidak ceroboh dalam melakukan pendakian, terkhusus ketika dirasa dirinya sedang mengalami menstruasi atau hal lainnya. Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih kepada yang mendengarkan dan terima kasih kepada penulis Restu Wiratmaja atas cerita yang luar biasa ini. Saya Cisi, sampai berjumpa di lain waktu, di lain judul. Wassalamualaikum warahmatullahi